Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Ini semua sehat semua? Oke anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa dulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan absen dulu ya. Ada semua? Ada dulu ya, semua ya. Adefa Mayazaullah. Ya Muhammad. Muhammad Tanda. Nuril Aulia dan Penjaga. Ya, hari ini semuanya semua ya. Kalau kita semuanya masih bisa. Sekarang untuk memulai pelajaran dan persamaan kita semangat dulu ya. Kita semuanya bersemangat. Sebelum kita mulai pelajaran, kita sebagai manusia, sebagai masyarakat kita tanah air, kita nyanyi sekalian dulu ya. Sekarang berdiri. Siap? Oke, sudah selesai. Siap ya? Siap ya? Sesuai dengan musiknya. Siap. 1, 2, 3.
Kebetulan sekarang baru saja kita melaksanakan hari kemerdekaan. Jadi sekarang tanah air harus selalu kita. Oke, sekarang selanjutnya kita lagi ya nyanyi video saya. Oke, 4, 1, 2, 3. Oke, dari nyanyian tujuh besar tadi, anak-anak di rumah apakah sudah bangun pagi semua? Sudah bangun pagi, pagi apa yang kamu lakukan? Bangun tidur, setelah bangun tidur apa? Tidur, setelah itu apa? Oke, setelah mandi. Apa? Sholat. Sehat, sehatnya belajar, sekolah, apa lagi? Bermasyarakat. Guru kebiasaan semuanya ada berapa? Yang pertama, pagi yang terakhir apa? Yang sudah guru kebiasaan itu dari 1 sampai 7. Jadi kebiasaan itu ya, itu harus selalu kita lakukan ya. Dengan cara apa? Dengan cara kebiasaan diurut dari yang pertama sampai yang terakhir. Ya. Oke, untuk pada pagi hari ini kalian nanti akan belajar tentang pelajaran KKA, Kredit dan Kecerdasan Artifisial. Materi yang kita bahas dan akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang berpikir komputasional. Apa nama? Apakah kalian pernah mendengar istilah belum? Ya, belum ada pernah. Kita akan bahas tentang hal ini. Pada pelajaran pagi hari ini yang akan kita bahas, nanti tujuan pembelajarannya adalah perhatikan ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini yang harus kita pelajari adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami urutan instruksi dalam algoritma. Jadi setelah belajar hari ini kalian nanti harus bisa belajar bagaimana memahami instruksi di dalam algoritma. Yang kedua, kalian nanti harus mampu membuat algoritma sederhana. Ya, jadi setelah mempelajari nanti kalian harus mampu membuat algoritma sederhana. Ya. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mengevaluasi solusi algoritma yang dibuat. Setelah kalian buat, bagaimana kalian nanti bisa mengevaluasi. Ini tujuan yang harus kalian pahami, yang harus kalian lakukan sebagai pembelajaran. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Oke, sebelum kita lanjut, di sini Pak Guru ada sebuah gambar. Kemudian, di depan ini ada sebuah gambar apa? Ada sebuah cara membuat jus. Ya, ada lihat. Di situ ada beberapa gambar ya. Ada berapa saja di situ? Ini apa? Ya, ini ada apa? Ini. Kalian di rumah pernah apa tidak membuat jus seperti itu?
banget bagaimana? Nah, yang pertama huruf dari yang pertama apa? Kemudian setelah diaduk, itu langkah-langkah seperti itu ya, tapi disebut namanya algoritma ya, berpikir komputasi ya, sebelum itu membahas kita lihat dulu. Yang pertama langkah membuat disk-rum ya, disk-rum ya, perhatikan. Langkah yang pertama di sini apa? Siapa mesin? Yang kedua, siapa yang ketiga? Yang ketiga, siapkan mesin sudah ya, tancapkan ke stopwatch. Langkah yang kelima apa? Mesin setelah itu apa? Karena di blender dimati. Selanjutnya apa? Jus dimasukkan ke dalam. Setelah masuk ke dalam gelas, apa lagi namanya? Ya, ini adalah beberapa contoh gambaran cara membuat. Ada langkahnya atau tidak? Ada langkah-langkahnya, ada yang kita lakukan. Jadi pada sebuah gambar itu menunjukkan bahwa langkah-langkah membuat disk-rum itu adalah termasuk contoh dari apa? Menyusun langkah-langkah atau berpikir komputasi. Pada pembelajaran kali ini Pak Guru nanti akan membahas tentang berpikir komputasi, yaitu tentang algoritma, menyusun langkah-langkah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini apa? Sekarang kami tanya, apa yang kalian ketahui tentang berpikir komputasional? Ada yang bisa? Berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Kalian dulu pernah tidak diajari tentang berpikir komputasional? Pernah belum? Dulu pernah belum? Pernah. Gimana? Nah, diajari ketika kita ada pas berpikir. Baik. Belum. Kalau belum, sekarang ingin tahu atau tidak? Ingin tahu. Nah, sekarang kita bahas tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah berpikir dengan kemampuan menyusun solusi secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses dengan secara hukum. Berpikir dengan menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang sistematis yang teratur. Ya, itu yang disebut dengan kenapa? Berpikir komputasional. Dalam berpikir komputasional itu ada empat konsep ya. Ada 4 konsep. Yang pertama apa? Berpikir. Yang kedua, yang ketiga, jadi dalam berpikir komputasional itu harus ada 4 konsep. Yang pertama tadi apa? Yang kedua, yang ketiga, yang kelima,
berjanji. Jadi semua penyelesaian masalah itu harus disusun secara sistematis, kemudian efisien dan efektif. Ya, kalau kita bisa itu, maka kalian nanti akan menjadi generasi penerus yang berpikir komputasi. Ya, selanjutnya dalam berpikir komputasional itu ada 4 prinsip, ya, ada 4 prinsip yang harus kalian pahami. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, yang ketiga, jadi ada 4 ya, ada 4 prinsip yang harus kalian pahami dalam berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Saya aja kok diperkecil lagi. Contohnya misalnya kalian mau buat ulang tahun. Dalam membuat ulang tahun itu kan yang harus diperkecil apa? Kemudian jumlah undangan. Ya, itu. Jadi memecahkan masalah dari yang besar kecil itu disebut apa? Disebut dekomposisi. Itu prinsip pertama dalam berpikir. Yang kedua, mengidentifikasi kesamaan atau berbagai persoalan. Mengidentifikasi kesamaan. Contohnya misalnya dalam penggunaan angka kan ada misalnya bilang genap, ya, 24, 6 dan seterusnya. Ya. Misalnya dalam bentuk pola, dalam bentuk misalnya bentuk lingkaran, bentuk segitiga, ya, bentuk penggunaan. Jadi diulang-ulang. Kalau sudah kalian mengulang-ulang, maka akan mudah menentukan cara berpikir. Yang ketiga, apa? Abstraksi. Mencari informasi yang tidak relevan. Jadi yang diambil poin-poin penting. Contohnya seperti apa? Membaca sebuah undangan. Kalau dalam membaca undangan itu dibaca semua atau tidak? Tidak. Biasanya orang kalau membaca undangan apa yang diambil? Misalnya kalian undangan resepsi pernikahan. Biasanya yang dilihat hanya langsung tanggal berapa, kapan, jam berapa. Ya, itu adalah contoh dari apa? Abstraksi, mencari informasi yang tidak relevan. Yang keempat, berpikir algoritma, menyusun langkah-langkah instruksi atau prosedur yang teratur dan sistematis. Jadi menyusun langkah-langkah itu pentingnya, bagaimana langkah-langkah itu teratur dan dapat kita laksanakan. Ini adalah beberapa 4 prinsip dalam berpikir komputasional. Saya paham ya? Bisa. Oke, selanjutnya. Oke, sebelum kita lanjut ya, sekarang Pak Guru nanti akan membagikan tugas kelompok ya. Sekarang kalian membuat kelompok. Ya, ada kelompok yang terdiri laki-laki dan perempuan. Kelompok 1 yang perempuan, kelompok 2 laki-laki. Kelompok 1 sebelah sini ya, kelompok 2. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, sekarang sebelum kita mengerjakan tugas kelompok, di sini ada sebuah penjelasan tentang tugas kelompoknya. Ini saya kasih sebuah gambar ya. Ini gambar sebuah area sekolah. Ya. Jalan menuju sekolah. Ini misalnya ada teman kalian dari jalan sebelah sini sampai ke sekolah itu harus bagaimana? Langkah-langkah yang harus kalian buat bagaimana ya? Nah, sekarang bagaimana teman kalian dia itu bisa sampai ke sekolah dengan cara menyusun langkah-langkah atau algoritma ya? Coba yang bisa, yang pertama bagaimana? Melakukan langkah maju. Setelah itu apa? Ke sini sampai sini belok kiri. Setelah belok
itu apa? Kiri. Selanjutnya. Jadi setelah itu apa? Nah, setelah itu. Setelah itu lagi. Nah, setelah itu. Lanjut. Selanjutnya. Terus. Terus. Sudah, kemudian terakhir. Setelah makan maka terakhir akan sampai ke situ. Ada berapa langkah semuanya? 17 ya. Nah, jadi langkah-langkah itu kalau kalian tulis dalam sebuah langkah-langkah berupa seperti itu ya. Jadi tempat kalian bisa sampai ke sini dengan menggunakan langkah-langkah algoritma. Bisa dipahami ya? Bisa. Itu kalian nanti Pak Guru akan beri secara diskusi kelompok. Nanti tiap kelompok nanti membuat sebuah algoritma langkah-langkah ya. Nanti setelah itu kita lakukan kita. Paham? Kelompok 1 A. Ya, waktu mengerjakan cukup berapa menit? Kira-kira 10 menit. 10 menit ya, berapa? Jadi isinya apa? Oke. Teman-teman dibuat ya. Langkah-langkahnya disusun sesuai dengan yang kalian laksanakan ya. Misalnya membuat dari tulisan langkah itu sudah sama-sama ya. Yang ada beberapa dari mana? Langsung dulu ya. Yang satu jadi program ya, yang program, yang paling kontrol ya, kontrol. Yang satu yang menjadi robot ya, dibaca sesuai dengan instruksinya ya, sesuai petunjuk ya, kita ikhlas. Maju 4 langkah. Sesuai dengan ya. Belok kiri. Maju 2 langkah. Itu sampai titik. Sampai tujuan ya, nanti terus ya. Maju 4 langkah. Terus Belok kiri. Maju 2 langkah. Lagi itu sampai di depan. terus untuk kelompok 1 jawabannya sudah bagus ya, sesuai ya. Dan beri.
kamu ya. Yang menjadi rombongan siapa? Yo. Oke, keras. Maju 3 langkah. Belok kanan. Tidak salah. Yang apa ayo? Ikuti. Udah. Maju 3 langkah. Belok kanan. Maju 2 langkah. Berarti bagus. Maju 3 langkah. Belok kanan. Maju 2 langkah. Oke, selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 1, kedua. Oke, untuk selanjutnya ya, karena kalian sudah tadi praktek ke depan. Nah, di situ ada kolom ya. Ada kolom perbaikan ya. Apakah rombongan berhasil mencapai tujuan atau tidak? Ya, kita diskusikan. Kalau misalnya ada kesalahan nanti diperbaiki yang mana? Nah, kelompok 2 tadi ada yang salah berarti diperbaiki, dijawab, tolong di sini. Sudah? Sudah? Sudah Pak Guru. Sudah dikumpulkan tugasnya di depan. Perwakilan kelompok lagi ke depan. Nah. Ya. Oke, kalau sudah sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke ya, kalau sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, untuk tugas kelompoknya sudah bagus ya. Tinggal beberapa kesalahan kalian yang buat. Jadi sudah diperbaiki ya. Nah, jadi aku bersimpulkan kembali tadi bahwa dalam pembelajaran berpikir komputasional itu adalah berpikir dengan menyelesaikan permasalahan secara tadi dengan menggunakan teknik ilmu komputer dan analisis. Dalam berpikir komputasional itu ada prinsip namanya algoritma. Algoritma itu menyusun langkah-langkah yang sistematis yang masuk akal. Ya. Nah, jadi tadi kalian sudah mempraktikkan di depan ya. Jadi langkah-langkah itu contohnya tadi kalian membuat sebuah program. Ada yang menjadi robot. Jadi program itu yang menggunakan robot itu adalah apa? Programmernya yang memprogram. Ya. Jadi robot itu bergerak sesuai dengan yang diperintahkan ya. Jadi sebelum diperintahkan jangan bergerak. Berarti programmernya ini kurang hati ya. Makanya langkah-langkah itu penting agar robot itu bisa bergerak dengan sesuai yang diinginkan. Paham? Jadi pembelajaran berpikir komputasional itu sangat penting bagi seorang siswa untuk dimulai sejak kalian di sekolah. Dalam perkembangan zaman sekarang juga semakin canggih. Apabila kalian tidak galak, kalian nanti akan rugi. Tidak akan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Oke, anak. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini bagaimana kalian? Apakah ada rasanya semuanya bagaimana? Apakah ada yang sulit materinya? Tidak ada. Materi yang paling kalian suka dari kegiatan ini yang mana? Yang menjadi robot praktek. Nah, praktek robot
Oke,